Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu ba'du. Mari kita dengan baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Oke, ini adalah materi yang kemarin ya, terkait dengan latar belakang. Jadi di materi itu seperti yang sudah diminta bahwa kalian diminta untuk menulis judul, kemudian ketika mau bikin latar belakang itu apa saja yang harus ada di latar belakang itu ya. Nah, secara teoritis bahwa di latar belakang itu harus dimunculkan variabel, ya, variabel dari judul yang sudah kita bikin ya. Jadi dalam sebuah judul itu ada variabel, ada kata kunci yang itu harus ada diuraikan di latar belakang. Nah, sebelum kita kepada latar belakang, kita coba cek dulu ya judul-judulnya ini apakah memang sudah sesuai atau belum ya. Jadi nanti supaya kalian juga sekalian kita betulkan dulu ya, atau kita samakan dulu bagaimana judul itu yang harus kita tulis agar sesuai. Oke, ini kita urut aja sebagaimana yang sudah saya ambil ya dari Google Form yang ditulis ya. Pertama ini judulnya ya, analisis isi bahan ajar dalam buku Tadris Arabi Al-Mukatsab. Jadi judul ini bisa ya kalau mau seperti ini ya, tetapi kalau hanya seperti ini ada kemungkinan itu kurang spesifik ya. Karena memang betul ya, ini kata kuncinya itu kan buku tadris ini ya. Ini buku tadris ini kan sebenarnya objeknya ya. Nah, yang akan kita lakukan itu kan menganalisis isinya. Nah, menganalisis isi ini kan sebenarnya apa ya? Banyak perspektifnya ya. Itu banyak perspektifnya. Misalnya begini. Misalnya analisis apa ini bahan ajar menurut perspektif makai misalnya gitu. Jadi ada teori siapa yang dipakai. Lah itu akan lebih spesifik gitu ya. Itu. Jadi misalnya kita tambahkan dalam perspektif makai. Nah, misalnya gini ya. Itu. Atau kalau misalnya ini berarti kan yang dilihat semua ya, semua yang ada di buku itu. Nah, meskipun sebenarnya dalam buku ini ya, dalam buku Tadris Arabiah Tamin ya, kita bisa teliti pada aspek latihannya saja, evaluasinya ya kan. Bisa pada materi kalamnya saja, materi kiranya saja itu bisa ya. Jadi boleh. Ya. Tapi ini mungkin maunya semua gitu ya. Oke, ternyata di atasnya masih ada dua judul nih tadi ya, saya kelewatan. Oke, kita ke yang pertama dulu ya, analisis kesalahan mufradat ya dalam penggunaannya di madrasah aliyah. Dalam judul ini ya, sebenarnya tidak harus tertulis analisis ya. Jadi misalnya apa? Kesalahan mufradat tentu saja yang dimaksud dalam penggunaannya ya. Jadi ini bisa misalnya begini, ini ya, katakanlah. Nah, misalnya, jadi kesalahan mufrodat ini dalam keterampilan berbicara atau menulis gitu, misalnya begitu ya. Penggunaannya ini kan harus spesifik, harus jelas apa gitu ya. Itu. Jadi misalnya dalam keterampilan berbicara, nah, misalnya begitu. Nah, sehingga tidak perlu kata analisis, ini sudah masuk analisis. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, ini ada analisis pengembangan potensi mahasiswa. Nah, ini juga tidak perlu. Jadi diingat-ingat ya, kata itu, kata judul ya, tidak perlu kata analisis.
kecuali yang itu memang kita gunakan teorinya. Seperti apa? Teori analisis kesalahan itu boleh, atau analisis itu boleh. Nah, tapi kalau seperti ini kan dia tidak spesifik menggunakan teori analisis ya, karena judulnya kan pengembangan potensi mahasiswa ini. Ya. Jadi ini tidak perlu kata analisis ya. Cuman ini kan harusnya berbahasa Arab ya. Jadi kalau ini misalnya apa ya, pengembangan kompetensi harus diarahkan kepada bahasa Arab, berarti ya mungkin keterampilan atau unsur bahasa ya. Jadi peningkatan keterampilan berbicara melalui, nah misalnya begitu ya. Jadi bukan penambahan tapi mungkin peningkatan gitu ya. Nah, keterampilan berbicara misalnya begitu. Melalui penggunaan misalnya gitu ya. Metode langsung dalam pembelajaran kalam misalnya gitu ya. Ini. Jadi tapi ini intinya kan sebenarnya ini ya. Jadi kita hapus ya. Nah, sebenarnya judul ini ya, judul peningkatan keterampilan berbicara melalui penggunaan tulisan dalam bahasa kalam ini kan sebenarnya sama dengan gini ya, sama dengan ini. Jadi ini kita hapuskan jadi seperti ini sudah cukup penggunaan tulisan dalam bahasa kalam di madrasah misalnya mana. Nah, pasti tujuannya ini kan atau yang kita bidik nanti dalam ini adalah adanya peningkatan. Ya, jadi tidak perlu kata tadi peningkatan ya. Karena apa? Karena kita meneliti, ingat kemarin bahwa penelitian kualitatif itu disebabkan oleh apa? Satu, sesuatu yang positif. Nah, ini kan ada peningkatannya. Yang kita ingin mau teliti ya. Kenapa kok bisa kan gitu. Yang kedua, itu sebuah problem. Yang ketiga, itu sebuah apa? Hal-hal yang baru, isu-isu yang baru gitu ya. Oke. Yang ketiga tadi sudah ya. Kemudian ini. Nah, ini tadi ya, boleh analisis kesalahan atau analisisnya kita hilangkan ya. Nah, jadi cukup seperti ini. Nah, kesalahan apa ini imla dalam maharok kitabah ya, dan tarkib. Nah, berarti ini nanti yang diteliti ada dua ya, penulisan dan nahwu. Saya nggak tahu ya tarkib yang dimaksud apa ini. Apakah tarkib itu adalah qawaid ataukah tarkib dalam konteks imlaknya. Kalau konteks imlaknya ya boleh, itu masih satu hal ya. Tapi kalau tarkib ini adalah tata bahasa, berarti ini ada dua hal. Ada kesalahan imlak sama kesalahan nahwu sorof dalam maharok kitabah. Gitu ya. Oke, kemudian pengaruh penggunaan media sosial. Nah, ini sebenarnya mengarah pada kuantitatif ya, karena ada kata pengaruh. Tapi judul ini oke lah ya, sudah sesuai dari aspek kesesuaian judul. Tapi ini kuantitatif. Kemudian evaluasi penggunaan terjemah Google dan terjemah Kamus Al-Munawwir dalam proses pembelajaran. Ini dalam judul ini ya, evaluasi ini saya tidak tahu yang dimaui apa ya. Apakah mengevaluasi terjemahan Google dan Al-Munawwir yang digunakan oleh anak-anak, oleh mahasiswa, atau oleh peserta, apakah ke arah situ, maka ya berarti ini kan kesalahan ya, kesalahan penerjemahan. Itu kalau memang yang dimaksud adalah evaluasi ya. Jadi ini mungkin bisa kesalahan penerjemahan. Nah, misalnya begitu ya. Itu. Penerjemahan, misalnya begini. Ini. Nah, dalam proses pembelajaran ini tidak perlu ya, mungkin kita pada apa misalnya pada keterampilan menulis gitu ya, atau dalam kalau ada mata kuliah terjemah, kalau mahasiswa berarti pada mata kuliah terjemah. Ya, tapi kalau ini MTS yang berarti kesalahan menulis jurnal kuliah dan Al-Munawwir ini bisa langsung
siswa kelas, nah gitu aja. Nah, ini boleh seperti ini, karena pasti dalam pembelajaran bahasa Arab, tidak mungkin dalam pembelajaran bahasa lainnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang analisis buku saya kira sama ya. Nanti maksudnya silakan disesuaikan dengan yang sudah saya bahas. Peran Dewan Ambalan ini berarti peran ya, peran. Nanti ini kalau dalam bahasa Arab berarti peran misalnya guru ya, guru gitulah, atau kepala sekolah misalnya dalam peningkatan atau pembentukan misalnya gitu ya, pembentukan lingkungan berbahasa lah itu bisa ya. Nah, berbahasa di mana itu ya. Nah, ini bisa itu ya. Oke. Oke, nah kemudian yang lainnya di bawahnya ada kesalahan sama dengan tadi ya. Nanti silakan disesuaikan koreksinya. Mengenai si buku ini juga sama, ini juga sama, kesalahan morfologi ini juga sama, peran dan fungsi terjemah kamus, oke ini bisa ya. Kemudian analisis, oke berarti saya kira karena judulnya banyak analisis kesalahan ya, berarti koreksinya kurang lebih sama lah. Saya sekarang lanjutkan ke latar belakang ya. Nah ini judul yang sudah kita benahi tadi ya, kita akan coba lihat. Pertama kita perlu lihat variabelnya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah menuliskan judul ya, tentu saja judulnya yang sudah sesuai, yang benar, yang tepat ya. Yang sekarang yang sudah kita benahi ini ya, maka sebenarnya kita itu secara otomatis sudah tahu mana variabelnya. Contoh, misalnya ini ya, nah ini kan di judul ini ya, ini kira-kira variabelnya yang mana ini ya? Variabelnya adalah apa? Ini kesalahan mufrodat ya, dan apa? Keterampilan berbicara ya. Nah, nanti yang akan kita munculkan ya, dan ada nanti di madrasah aliyah mana ya, berarti akan ada 3 gitu ya. Nah, itu nanti di latar belakang harus ada 3 hal ini ya, karena nanti akan diuraikan ya, kenapa yang diteliti kok tentang kesalahan mufrodat ya, bukan kesalahan nahwu, bukan kesalahan sorof, bukan kesalahan imla kan gitu. Ya nanti harus dimunculkan pentingnya mufrodat itu ya. Itu. Kemudian yang kedua, keterampilan berbicara. Kenapa yang dipilih kok keterampilan berbicara? Ya, kenapa bukan dalam keterampilan menulis, dalam membaca itu. Ya nanti diuraikan pentingnya membaca itu kenapa atau apa. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan tempat. Uraikan di sini terkait dengan bagaimana kondisi yang ada terkait dengan keterampilan berbicara gitu ya. Dan juga terkait dengan kemampuan mufrodatnya. Itu ya. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua ini ya. Saya langsung yang kedua ya supaya lebih efisien waktunya. Penggunaan metode langsung. Nah, kira-kira ini mana yang harus ada muncul di latar belakang? Apa yang harus kita tulis di latar belakang? Variabelnya mana? Ya, jadi variabelnya ini adalah apa? Metode langsung ya dan apa? Kalam. Ditambah nanti tempatnya. Jadi yang diuraikan di latar belakang adalah apa itu metode langsung, ya kan? Kelebihan metode langsung itu apa? Keistimewaannya apa? Jadi kan kita uraikan kan kenapa kok yang kita ambil metode langsung kan bukan metode membaca, bukan metode sam'iyah gitu. Ya. Jadi nanti diuraikan, misalnya begini bahwa salah satu hal yang penting dalam belajar bahasa Arab adalah metode. Nah, ya, metode ini berfungsi untuk bla bla bla. Di antaranya adalah metode langsung. Metode ini punya kelebihan bla bla dan seterusnya gitu ya. Gitu ya. Dan kedua pembelajaran kalam. Kenapa yang dipilih kalam? Diuraikan kalam itu salah satu keterampilan dalam pembelajaran bahasa. Dia memiliki fungsi yang akan membawa kepada kemampuan. Lah diuraikan pentingnya gitu ya. Itu. Nah, jadi kurang lebih begitu ya cara kita menentukan latar belakang. Yang membuat latar belakang kita pilih variabelnya dalam judul. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.